Nak, benar-benar tidak bisa. Kamu akan menyesal kalau melakukan ini. Tolong aku. Wen Ying, kamu terlalu tua, kamu dipecat. Kepala bagian, apa tidak ada kesalahan? Usiaku baru 40 tahun. Perusahaan akan menerapkan manajemen yang lebih muda ke depannya. Kamu paham tidak soal lebih muda ini? Mulai sekarang, petugas kebersihan hanya yang di bawah 35 tahun. Kamu baru dipecat di usia 40. Kamu harusnya bersyukur. Tapi, Jangan banyak bicara. Sebelum pulang kerja, bersihkan semua toilet di gedung ini untukku. Kalau tidak, jangan minta gaji. tapi, sudah larut begini, masih ada yang lembur di perusahaan? Sudah menjaga kesucianku selama 40 tahun, ternyata direbut oleh pria asing yang jauh lebih muda dariku. Ada apa ini? Wanita tadi malam di mana? Apa ini? Setelah tidur, langsung kabur. Wanita ini cukup menarik. Direktur Lee, di depan kantor Anda, kok ada sikat toilet? Direktur Lee, Anda ini selama 23 tahun tidak dekat dengan wanita. Pangeran keluarga Lee yang dijuluki Raja Kematian Kota Haicheng, ternyata ditiduri orang. Bantu aku selidiki siapa wanita tadi malam itu. Oh, baik. Bahkan Tuan Lee yang selalu hidup pantang, tidak bisa menahan diri. Aku penasaran siapa gerangan wanita ini. Kakak, lihat, ikannya segar sekali, baru dibunuh, beli satu untuk istri kakak buat sup. Tidak usah. Wen Ying ini kasihan juga. Dulu hamil duluan sebelum nikah, diusir dari rumah oleh ibunya sendiri saat perutnya sudah besar, lalu juga sulit melahirkan, nyaris tidak selamat. Bukan cuma itu. Selama ini dia terus disedot darah oleh keluarganya. Kakak laki-lakinya itu cacat. Uang berobatnya semuanya pinjam darinya. Wanita ini benar-benar hidup sengsara. Iya, betul. Bu, kami pulang sekolah. Yang, Zhao, sudah pulang. Cepat letakkan tas, istirahat dulu. Bu, kami bantu ibu. Yang, sini. Biar ibu lihat. Kenapa dahimu jadi begini? Apa kamu berkelahi lagi di sekolah? Ibu, jangan salahkan kakak. Hari ini ada anak nakal yang bilang kami ini anak haram tanpa ayah. Kakak sangat marah, makanya dia berkelahi dengan mereka. Ini salah ibu. Ibu tidak berguna. Tidak bisa memberikan kalian keluarga yang utuh. Bu, sudah kubilang, aku tidak mau menikah. Ibu desak-desak juga percuma. Li Xiucheng, kamu pikir ibu mau memaksamu? Ini karena lelaki keluarga Li kalian setelah umur 30 tidak punya keturunan. Kamu tahun ini sudah 29. Kalau tidak segera punya anak, nanti tidak bisa lagi. Pokoknya, tahun ini kamu harus kasih ibu cucu laki-laki. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan wanita-wanita itu, mau aku punya anak dengan siapa? Kalau begitu, kamu tertarik dengan siapa? Wanita 6 tahun yang lalu itu, aku pasti akan menemukannya. Aku masih ada rapat. Dulu ya. Halo, Xiucheng. Li Xiucheng. Ibu, Yang dan Zhao Zhao benar-benar tidak punya ayah ya? Iya, Bu. Sudah bertahun-tahun, kenapa ayah belum juga menjemput kita? Ayah kalian. Berhenti.
Ada apa, Pali? Di bagian jalan ini tidak boleh parkir. Kenapa aku merasa sosok wanita itu sangat familiar? Mungkin aku terlalu khawatir. Lanjutkan saja. Baik, Pali. Ibu jangan nangis, Zhao Zhao tidak cari ayah lagi. Ibu, soal Olimpiade tingkat tinggi kelas 6 SD, sudah aku selesaikan semua. Aku ambilkan untuk ibu lihat. Ibu, lihat, ini lembar jawabanku. Semua ini aku kerjakan dengan benar. Yang akan buktikan diri dengan nilai, biar mereka tahu. Bahkan anak yang hanya punya ibu. Juga bisa hebat, Yang dan Zhao Zhao memang yang paling membanggakan. Penjual ikan, ada paket untukmu. Terima kasih. Anakku Yang diterima secara khusus di Sekolah Dasar Internasional Lihua. Tetangga-tetangga, cepat kemari. Yang kami diterima di Sekolah Dasar Internasional Lihua. Diterima. SD Lihua. Itu kan diinvestasikan oleh Grup Li, sekolah swasta terbaik se-Indonesia loh. Anak biasa saja susah masuk ke sana. Lihat saja Bos Chen yang buka supermarket sebelah, menyumbang jutaan. Anaknya tetap tidak diterima. Iya, betul. Sekolah dasar ini bekerja sama dengan banyak sekolah ternama luar negeri. Begitu lulus, langsung bisa masuk ke Universitas Ivy League. Sudah kubilang, anak yang ini pasti akan sukses besar. Aing, kalau nanti kamu jadi kaya raya karena anak, jangan lupa kami tetangga lama ini. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Biaya sekolah 1 semester 110.000. 110.000. Itu tabungan kami selama bertahun-tahun. 1 semester 110.000. 1 tahun berarti 220.000. Kalau 6 tahun, totalnya. Aing, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aing, ayahnya anak ini, urusan sebesar anak sekolah, dia sama sekali tidak peduli. Malam itu terlalu gelap, wajah pria itu pun tidak kulihat jelas, tapi dia masih sangat muda. Meski ketemu dia, mungkin juga tidak bisa membantu. Ayah anak ini sudah meninggal karena sakit. Ayo pergi. Ibu, aku tidak mau ke Lihua. Emas tetap akan berkilau dimanapun. Asal aku belajar dengan giat, dimanapun bisa juara 1. Nanti juga bisa dapat uang banyak-banyak. Biar ibu dan adik hidup enak. Zhao Zhao juga harus rajin belajar. Bantu kakak cari uang untuk ibu. Zhao Zhao dan Yang sudah besar. Kedua anak ini sangat membanggakan. Aku tidak boleh jadi beban mereka. Kakak pinjam uangku banyak untuk berobat. Sudah waktunya mereka mengembalikannya. Dewi Welas Asih, lindungilah. Anugerahilah hamba yang tua ini seorang cucu laki-laki yang sehat dan pintar. Dewi Welas Asih, lindungilah. Amitabha, Ibu. Ini adalah daftar calon siswa yang diterima di Sekolah Dasar Lihua tahun ini. Silakan Ibu lihat. Ibu, hati-hati. Silakan lihat. Lihua adalah sekolah yang khusus dibuka untuk anak-anak keluarga kaya, standarnya selalu sangat tinggi. Kenapa tahun ini di daftar penerimaannya ada anak dari keluarga miskin? Oh, begini, Ibu, anak ini namanya Wen Yang, katanya IQ-nya luar biasa tinggi, dia adalah anak jenius langka. Lihua tidak ingin melewatkan talenta seperti ini, jadi, kami membuat pengecualian untuk menerimanya. Oh, begitu rupanya. Anak dari keluarga miskin pun bisa jadi orang hebat. Bagus. Kalau saya punya cucu, pasti juga akan sehebat ini. Tentu saja, Ibu. Ibu pasti akan memilikinya. Hanya saja, dengan kondisi keluarganya, mungkin sulit baginya membayar uang sekolah Lihua. Maksud Ibu? Beberapa hari lagi akan diadakan pesta penyambutan siswa baru. Kamu undang juga Wen yang ini. Saya akan menilainya sendiri. Kalau dia benar-benar berbudi dan berprestasi, maka keluarga Li akan membiayainya. Semua biaya sekolahnya di kemudian hari. Baik, saya segera urus. Tunggu. Kalau ingin berbuat baik,
Hanya membiayai satu anak terlalu pelit untuk keluarga Li. Lebih baik kamu cari lagi anak-anak dari keluarga miskin. Undang mereka semua. Kalau ada yang berbakat lagi, kita akan menanggung seluruh uang sekolahnya. Baik, paham. Saya yang tua ini, demi mengharapkan cucu, sudah membangun sekolah dari TK sampai universitas, dan terus berbuat kebajikan. Semoga semua usaha ini tidak sia-sia. Dewi Welas Asih, lindungilah. Engkau harus membuat keluarga Li memiliki keturunan yang banyak. Ibu, aku bawa anak pulang. Wen Ying, siapa yang izinkan kamu pulang? Ibu, yang diterima di sekolah swasta terbaik di Haicheng. Biaya sekolah per semester Rp110.000. Selama ini, biaya pengobatan kaki kakak, semua dari uangku. Bisakah ibu pinjamkan sebagian dulu, agar aku bisa bayar uang sekolah Yang? Ambil uangnya, langsung aku pergi. Wen Ying, kalau tahu kamu sukanya nyumbang, dulu seharusnya 2 anak itu digugurin. Ibu, selama ini ibu memperlakukan kami seperti ini, aku tetap mengirim uang untuk ibu. Sekarang aku dalam kesulitan, apa kalian tidak bisa membantuku? Membantumu? Mengapa harus membantumu? Dulu kalau bukan karena kamu hamil duluan, Kakakmu bisa sampai ketakutan sampai jatuh dari lokasi konstruksi, mengobati kaki kakakmu, itu hutangmu padanya. Aku, ibu, istri. Hari ini main kartu menang banyak lagi. Siang ini makan apa? Kak, kakimu. Bukannya ibu dan kakak ipar bilang kamu terluka parah, sampai sulit turun dari tempat tidur? Aku baru jalan sebentar ini. Kakiku sudah sakit lagi. Ternyata kalian semua membohongiku. Aku memberi kalian bantuan selama ini karena mengira kakakku cacat. Kalian. Sudahlah. Selama ini, setidaknya aku sudah memberi kalian ratusan ribu. Kalian cukup beri aku 100.000 saja. Cepat berikan uangnya padaku. Kalau tidak, aku laporkan polisi. Karena 2 anak haram ini, Wen Ying jadi semakin sulit dibodohi, harus cari cara untuk menyingkirkan mereka. Kita ini satu keluarga. Xiao Ying, kenapa kamu heboh begitu? Kamu kan cuma mau uang, aku punya cara cari uang. Kamu mau apa? katanya ya keluarga Li, orang terkaya, mau memilih anak untuk ikut pesta. Iya nih. Katanya Nyonya Li sangat ingin punya anak. Buat cari berkah dan minta anak. Dia mau biayai sekolah beberapa anak. Anak siapa yang bakal terpilih? Itu rezeki nomplok banget. Betul, Lihat itu iring-iringan mobil. Mobil keluarga Li datang. Wah, Pak Manajer Lee, akhirnya Bapak datang. Anak-anak yang Bapak sebutkan sudah di sini, silakan lihat. Baik. Nak-nak, siapa di antara kalian yang namanya Wen Yang? Wen Yang. Wen Yang di mana? Wen Yang. Berdiri. Dasar anak sialan. Kalau ketangkep, habis sudah kamu. Berdiri. Kamu. Anak ini, ternyata mirip banget sama tuan muda waktu kecil. Kok wajahmu mirip banget ya dengan tuan muda waktu kecil? Pak Butler, ayo main petak umpet sama aku. Kalau kalah, aku mau naik kuda-kudaan. Oke, ayo. Hentikan. Kamu siapa sih? Keluarga Lee dari Haicheng. Keluarga Li dari Haicheng? Itu kan keluarga terkaya di sana? Jangan-jangan si imut ini ada hubungannya dengan keluarga Li? Nak? Namamu siapa? Namaku Wen Yang. Biasanya mama manggil aku Yang Yang. Wen Yang. Kamu adalah Wen Yang yang diterima secara luar biasa oleh SD Li Hua. Saya datang ke sini khusus untukmu. Yang. Zhao Zhao. Anda adalah Ibu Wen Yang? iya. Ibu Wen. Begini.
Wen Yang ini anak yang sangat cerdas. Dia diterima secara luar biasa di SD Lihua kami. Dan, nyonya tua kami sangat mengaguminya, sengaja menyuruh saya menemui kalian untuk membiayai sekolahnya. Tidak tahu. Bagaimana pendapat Anda? Dibiayai sekolah? Oh, Berarti yang bisa sekolah. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih Nyonya Li. Meski uang sekolahnya dibebaskan, nanti kerja, nikah juga butuh uang. Selama dua bocah ini masih ada, Wen Ying enggak akan kasih uang dengan patuh. Harus diselesaikan dari sekarang. Tuan terhormat, saya rasa Anda salah paham. Dua anak ini, mereka kotor sekali. Masa bisa jenius? Kakak ipar, marahi saya saja boleh. Tapi jangan hina Yang. Wen Ying, dulu kan kamu kerja di grup Li. Harusnya kamu tahu akibatnya bohong ke keluarga Li. Anak jenius apaan? Menurutku cuma suka membual. Aku kasih tahu ya. Mumpung belum ribut, cepatlah mengaku. Kalau sampai di depan Nyonya Li terbongkar lagi, dua anak imut ini bakal enggak bisa sekolah. Dia pernah kerja di grup Li. Hamil duluan sebelum nikah. Anaknya mirip banget sama tuan muda. Di dunia ini beneran ada kebetulan segitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan muda memang tidak pernah tertarik pada wanita. Putri-putri bangsawan itu, tidak ada satupun yang dia suka. Masa dia bisa suka sama wanita desa yang tua dan kampungan? Pasti aku yang terlalu khawatir. Mama tidak bohong. Aku memang jenius. Kalau kamu jenius, berarti aku bidadari yang jatuh dari langit. Sudah aku bilang, aku ini jenius. aku bilang, aku tidak mau makan ini. Bocah kurang ajar, berani-beraninya kau mendorongku, dasar anak yang punya ibu tapi tak punya ayah, hari ini aku akan menghajarmu. Berhenti. Aduh, Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Dang, pergi dari sini. Anak ini, sama persis seperti tuan muda waktu masih kecil, mungkin dia benar-benar keturunan keluarga Li yang terbuang. Pesta penyambutan 3 hari lagi, harus membuat nenek dan tuan muda bertemu dengan baik. Wanita 6 tahun yang lalu itu, masih belum ditemukan? Pak Li, sudah saya periksa semua karyawan di grup Bapak yang seusia dulu. Semuanya sudah dicek, termasuk tamu wanita yang datang ke perusahaan hari itu. Semuanya bukan orang yang Bapak cari. Masa ia orang hidup begitu saja hilang tanpa jejak? Bagaimana perbaikan rekaman CCTV? Koridor hari itu terlalu gelap, gambar CCTV tidak jelas. Tapi Bapak tenang saja. Saya sudah menghubungi tim teknologi terbaik dari luar negeri. Seharusnya segera ada hasilnya. Sebelum hasil resmi keluar, kamu terus selidiki. Semua mantan karyawan wanita perusahaan sebelumnya, yang masih bekerja tidak ada, ya periksa yang sudah keluar. Yang sudah keluar? Yang umur 40-50 tahun juga harus diperiksa. Periksa. Yang, Zhao. Hari ini Nona Li Senior mengadakan jamuan untuk kita. Pesan mama sebelumnya, untuk kalian berdua, sudah ingat semua. Ingat, aku dibiayai oleh Nona Senior. Harus bisa menyenangkan hati Nona Senior. Ingat, kakak dibiayai oleh Nona Senior. Harus bisa menyenangkan hati Nona Senior. Anak-anak hebat. Zuang-zuang di rumah kami sekali makan bisa 3 mangkuk besar, anak babi saja kalah makannya. Kakak ipar. Kok kamu di sini? Memang kenapa? Keponakan laki-laki dari keluarga saya juga terpilih oleh keluarga Li, masa tidak boleh datang? Kira-kira kalau dekat dengan keluarga Li langsung bisa melesat ke atas? Mau meninggalkan kami sendiri untuk hidup enak? Jangan mimpi. Kak, sepasang cucu kembar laki-laki dan perempuanmu ini lucu sekali. Cucu apa? Itu anak kandungnya sendiri. Maaf ya, Tidak apa-apa. Ini memang anak saya sendiri. katanya hamil di usia lanjut risikonya besar. Ibu ini malah punya anak kembar laki perempuan. Sungguh tidak mudah. Ayah anak-anaknya?
tidak ikut bersama kalian? Saya belum menikah. Usia 40, belum menikah. Ada orang-orang terlihat baik-baik saja tapi sebenarnya suka main-main. Acara mewah seperti di keluarga Li ini entah bagaimana orang seperti ini bisa menyusup masuk. Kita lebih baik jauhi dia. Suka main-main sembarangan di luar. Kalau ada penyakit, repot nanti. Iya, Jia, jangan dekat-dekat dengan dua anak ini, jangan main dengan mereka. Dengar tidak? Zhao. Kalian semua jahat, kenapa menghina mama? Kakek kepala rumah tangga itu orang baik. Aku mau cari dia untuk minta keadilan. Kenapa anak ini terasa agak familiar? Yang. Itu dia. Yang, kamu tidak apa-apa. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Aduh, maaf. Petugas kebersihan saat itu. Kenapa bisa muncul di sini? Yang, anak baik. Ibu akan mengobatimu sekarang. Zhao, ayo pergi. Bapak Li, sungguh minta maaf ya, anak Wen, yang ini mirip ibunya, sama sekali tidak punya sopan santun. Baru saja dengan tamu-tamu lain, terjadi perselisihan. Sekarang dia lagi-lagi menyinggung Anda, tapi Anda tenang saja. Saya segera akan mengusir mereka. Siapa yang berani memberimu nyali? Berani mengusir tamu keluarga Li? Suara Bapak Li ini kok mirip sekali dengan pria 6 tahun yang lalu. Maaf. Saya bukan bermaksud begitu. Pergi. Bajingan, kau tunggu saja. Cari dokter keluarga. Balut luka anak ini. Hari ini kejadian langka. Orang kejam pun ada waktunya berbuat baik. Silakan ikut saya. Ayah. Kamu ayah? Maaf ya, anaknya masih kecil, belum mengerti. Ayo pergi. Aneh. Baru saja melihat gadis kecil itu menangis. Kenapa aku merasa sakit hati? Pak Li. Rekaman CCTV 6 tahun lalu sudah diperbaiki. Ayo pergi. Segera pergi lihat. Keluarga Li sudah lama tidak seramai ini. Anak-anak yang memenuhi rumah ini. Satu lebih lucu dari yang lain. Melihatnya saja sudah membuat senang. Kalau saja aku punya satu cucu laki-laki yang sangat dicintai seperti ini, alangkah baiknya. Ibu. Anak ini adalah Wen yang Anda terima secara istimewa. Ini adalah ibunya dan adik perempuannya. Halo, Ibu Li. Halo, Nenek Li. Baik. Miskin apapun, jangan miskin pendidikan. Kamu sebagai ibu cukup baik. Mulai sekarang, biaya sekolah keluarga kalian. Keluarga Li yang menanggung semuanya. Benarkah? Terima kasih, Nenek Li. Kembar laki-laki dan perempuan ini, sungguh lucu. Ayo, cepat datang ke sisi nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini, kenapa mirip sekali dengan Xu Cheng waktu kecil? Ibu Li, saya ada hal yang ingin diungkap. Saya ingin melaporkan anak ini mencuri. Ibu Li, aku baru saja melihat si brengsek kecil ini menyelinap masuk ke kamar keluarga Li, mencuri sebuah konsol game. Nanti kalau tuduhan pencuriannya terbukti, lihat saja bagaimana kau bisa masuk ke keluarga Li lagi. Kamu bohong, aku tidak mencuri. Ibu Li, Yangku sejak kecil sudah patuh dan mengerti. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Kamu bilang dia mencuri? Ada buktinya? Ada buktinya. Aku baru saja melihat dia memasukkannya ke dalam tas. Ibu Li, buktinya sudah jelas. Ibu Li,
Ibu jangan sampai tertipu oleh sikapnya yang dibuat-buat ini. Wen Ying ini hamil duluan sebelum nikah. Seperti kata pepatah, kalau atapnya miring, gentengnya pasti ikut miring. Anak yang dididik ibu seperti ini, mana mungkin tangannya bersih, iya kan? Coba katakan. Orang seperti ini bisa masuk keluarga Li? Sungguh mempermalukan nama baik keluarga Li, ya? Mencuri, berbohong lagi. Anakku tidak boleh sekelas dengannya. Nanti pasti ikut-ikutan rusak. Anak itu memang dari sananya sudah jahat. Hari ini berani mencuri, besok mungkin berani membunuh dan membakar. Keluarkan dia. Batalkan kelayakan masuk sekolahnya. Semuanya, tenang dulu. Sekolah Li Hua selalu hanya menerima murid yang berakhlak dan berprestasi. Jika anak ini benar-benar mencuri, Li Hua pasti akan membatalkan kelayakan masuk sekolahnya. Kepala rumah tangga, bawa ibu dan anak ini ke bawah. Selidiki dengan baik. Aku tidak mau pergi, aku tidak mencuri, juga tidak berbohong. Mengapa harus pergi? Kamu yang mencurinya dan menaruhnya di tasku. Aku sama sekali tidak mencuri. Dasar anak kurang ajar. Bohong seenaknya saja. Apa ibumu yang mengajarimu begitu? Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Masih mau mengelak? Wen Ying, anak ini benar-benar harus diajari disiplin. Kepala rumah tangga, cepat bawa mereka keluar. Aku tidak mau pergi. Nat, kalau kamu pergi sekarang, hanya akan dicabut hak masuk sekolahmu. Kalau kamu masih mau bertahan di sini, hati-hati, aku akan membuatmu di seluruh Haicheng tidak bisa sekolah. Yang. Sekolah seperti ini, aku tidak sudi masuk. Kehilanganku hanya akan menjadi kerugian bagi sekolah. Kehilangan grup Li hanya akan menjadi kerugian bagi para mitra kerjanya. Bu, jangan pusing lagi. Nanti kalau aku sudah besar, pasti akan bantu ibu mengelola perusahaan dengan baik. Baik. Nona Li menyuruhmu pergi. Kamu tuli, ya? Hah? Kepala rumah tangga. Cepat usir mereka. Tunggu. Kenapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Nenek Li dan bibi itu jahat. Dia tidak mau bayar utang, malah mengganggu kami. Ibuku orang baik. Kakakku juga tidak suka main game. Iya. Sepertinya cukup tulus. Anak ini menangis begitu sedih. Jangan-jangan kita benar-benar salah menuduhnya. Memang setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Bisa jadi ini benar-benar balas dendam pribadi. Kamu nangis apaan? Cuma bisa pura-pura nangis cari simpati. Pak Direktur Li, saat ini hanya bisa dipulihkan sampai tingkat ini. Pembersih. Jangan-jangan wanita malam itu adalah dia? Ayo, pergi ke ballroom. Baik. Zhao. Bu, aku nggak enak badan. Yang, cepat ambilkan obat adikmu. Cepetan. Oh, siap. Kakak ipar, Zhao kambuh asmanya. Obatnya ada di dalam tas. Urusan kita berdua nanti dulu. Biar aku kasih dia minum obat dulu, aku mohon. Baiklah, aku bantu ambilkan. Cepat berikan padaku. Kalau tidak segera minum obat, bisa bahaya nyawanya. Jangan. Nenek Li, Zhao kambuh asmanya. Aku mohon, selamatkan dia. Kalau dia tidak segera minum obat lagi, dia bisa mati. Kamu jangan panik dulu. Keluarga Li punya banyak dokter. Aku akan pergi sekarang. Ibu Li, aku ini kakak iparnya. Dia cuma pura-pura. Nenek Li, Zhao sudah hampir tidak bisa bertahan. Aku mohon selamatkan dia. Aku mau bersujud. Aku mohon. Ibu Li. Mencuri saja sudah keterlaluan, masih tidak mau mengaku. Sekarang malah pura-pura sakit dan tidak mau pergi. Sepertinya, kalian benar-benar menganggap keluarga Li mudah ditindas, ya, pengawal. Usir mereka keluar. Lepaskan aku, Zhao. Mama, adikku susah bernapas. Kalian pembunuh. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan membiarkan kalian. Sampai sekarang masih keras kepala. Bawa mereka ke kantor polisi. Hukum dengan tegas. Zhao. Tidak apa-apa. Mama di sini. Mama pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu.
Apa yang kalian lakukan? Halo, Tuan Muda. Berhenti semua. Ada apa? Dadaku sakit sekali. Zhao Zhao asma kambuh, dia hampir tidak bisa bertahan. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Ada apa ini? Pak Direktur, jangan sampai kau tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Orang ini licik. Li Cuifang. Kalau ada apa-apa dengan anakku, celaka. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Cari dokter sekarang juga. Kalau terlambat, kalian semua dipecat. Tenang, tenang. Zhao Zhao. Zhao Zhao baik-baik saja, tenang. Untung obatnya diberikan tepat waktu. Kalau lebih terlambat, akibatnya tidak terbayangkan. Pak Direktur, rekaman CCTV sudah kami dapatkan. Wen yang sama sekali tidak masuk ke ruangan itu. Li Cuifang. Dia yang menyelipkan konsol game ini ke tasnya diam-diam. Ternyata benar dia yang memfitnah orang. Pura-puranya bagus sekali. Kita semua tertipu. Dapat saudara yang jahat seperti ini, ibu dan dua anaknya itu benar-benar sial. Berani-beraninya mengganggu. Wanita yang diperhatikan Pak Direktur. Sekarang, dia benar-benar kena batunya. Li Cuifang. Berani-beraninya kau menyebar fitnah. Di wilayah keluarga Li, kau anggap keluarga Li bodoh semua. Ibu tua keluarga Li. Aku. Pak Direktur, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Bapak berhati besar, maafkan aku. Ini bukan keputusanku. Tergantung korban yang mau memaafkan. Wen Ying, kau gila. Aku ini kakak iparmu? Kakak ipar. Kau ini pembunuh. Bahkan kau berani mengganggu anak perempuanku. Cepat minta maaf pada anakku. Karena kau, anakku hampir mati. Aku pukul kau sampai mati. Minta maaf pada anakku. Kenapa kau seperti ini? Kenapa tidak mau minta maaf pada anakku? Aku pukul kau sampai mati. Aku salah. Aku sudah mengaku salah, masih tidak cukup? Bawa Li Cuifang pergi. Tangani sesuai aturan lama. Asal masih hidup. Siap. Kalian mau apa? Mau apa? Wen Ying, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Selama ini, dia membesarkan dua anak sendirian. Ditambah ada kerabat penghisap darah seperti ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Pasien sudah lepas dari bahaya. Istirahat, beberapa hari lagi akan sembuh. Bawa Zhao Zhao ke rumah sakit terbaik di seluruh Haicheng. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Semua biaya akan ditanggung keluarga Li. Siap, saya segera atur. Pak Li, Anda ini. Kejadian ini terjadi di keluarga Li, aku seharusnya bertanggung jawab. Setelah Zhao Zhao sembuh, biarkan dia dan yang bersekolah di Lihua. Benarkah? Terima kasih Pak Li. Semua orang bilang, Pak Li tidak punya perasaan. Tak disangka, ternyata dia orangnya baik. Oh ya, Wen Ying. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Dua anak ini. Apakah mereka? Apa? Apa? Wanita. Di video ini? Apakah itu kamu? Ini kan rekaman CCTV dari malam itu 6 tahun lalu. Mungkinkah Pak Li adalah pria di malam itu? Jawab pertanyaanku. Wanita di video ini? Benarkah itu kamu? Dua anak ini. Apakah benar-benar anakku? Kalangan elit sangat mementingkan kesetaraan status. Kalau dia tahu aku diam-diam melahirkan anaknya pasti tidak akan terima. Bisa jadi dia akan menyakiti Yang Yang dan Zhao Zhao. Bukan. Kamu yakin sekali? Hari itu. Tepat hari aku dipecat dari grup Li. Aku pulang sangat awal. Tidak mungkin masih di kantor sampai semalam itu. Mungkinkah aku benar-benar salah mengenali orang? Memecatmu dulu adalah kesalahan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi aku bisa mempekerjakanmu kembali di departemen logistik, gajimu digandakan. Enggak, tidak usah. Setiap hari berada di bawah pengawasan Pak Li.
Bagaimana kalau Yang dan Zhao Zhao ketahuan? Gaji bulanan 50.000. Pekerjaan ringan. Pak Li, terima kasih atas kebaikanmu, tapi Gaji bulanan 80.000. ini bukan masalah uang. Gaji bulanan 100.000. Kerja 4 hari, libur 3 hari. Aku terima. Tugasnya cuma bersih-bersih. Yang, Zhao Zhao, maafkan ibu. Tawaran yang dia berikan terlalu menggiurkan. Setelah tabungan untuk biaya kuliah kalian cukup, ibu baru akan keluar dari grup Li. Ibu, anak perempuan itu sudah lepas dari bahaya. Syukurlah. Kalau benar-benar ada yang tewas di pesta keluarga Li, kabar buruknya akan tersebar. Benar. Tapi, ibu tua, akhir-akhir ini tuan muda sangat perhatian pada ibu dan 2 anak itu. Apa maksudmu? Ibu tua, tidakkah ibu merasa anak itu, Wen Yang, wajahnya sangat mirip dengan tuan muda waktu kecil? Dan Wen Ying sebelumnya pernah bekerja sebagai cleaning service di grup Li. Bagaimana kalau... Kurang ajar. Kepala rumah tangga. Keluarga Li membayarmu mahal-mahal, bukan untuk membuat cerita tentang anakku. Wen Ying hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia calon menantuku? Kalau kabar ini tersebar, di mana letak muka keluarga Li? Maaf, ibu, mulutku terlalu banyak bicara. Kedepannya, jangan pernah lagi bicara seperti ini. Ya, Pulanglah. Selama ini, Xiu Cheng tidak pernah dekat dengan wanita. Jangan-jangan dia memang punya selera khusus? Kalau dia benar-benar membawa pulang wanita tua, bukankah aku tidak akan punya cucu? Tidak boleh. Selagi anak ini belum melakukan hal yang keterlaluan, aku harus segera mencarikan calon yang cocok untuk dinikahinya. Halo, Tante Li. Kian, apa kamu mau bekerja di grup Li? Ibu, semangat ya di tempat kerja. Yang dan adik perempuan, hari ini di sekolah juga sangat baik. Zhao Zhao dan kakak laki-laki menunggu ibu pulang. Kak Ying sedang tertawa apa? Lihat, ini anak-anakku. Benarkah? Aku lihat dulu. Ini terlalu lucu sekali. Tapi alis dan mata anak laki-laki kecil ini kok agak mirip Pak Li ya? Jangan ngomong sembarangan, mana mungkin. Kamu kenapa gugup? Aku ini sedang memuji anakmu. Pak Li, meskipun agak pemarah, tapi wajahnya masih sangat tampan. Aku belum pernah melihat yang lebih dari Pak Li, yang lebih tampan. Kamu tidak merasa begitu? Pak Li, rapat tinggal 5 menit lagi, segera dimulai. Pak Li muda dan sukses. Seperti kalian, gadis-gadis muda pasti suka. Aku ini sudah tua. Harus cari uang dan membesarkan anak. Mana ada waktu melihatnya. Pak Li, rapat hari ini masih diadakan? ya, diadakan. Boleh lihat sekali lagi dong. Lain kali saja. Kalian berdua, waktu kerja. Siapa yang mengizinkan kalian bermalas-malasan di sini? Ini Yukian Kian, kepala logistik baru di perusahaan. Katanya dia dikirim langsung oleh Ibu Tuali. Teman masa kecil Bos Li, kita nggak boleh macam-macam. Kenapa sebelumnya aku nggak pernah lihat kamu? Baru datang. Halo, Kepala Yu. Saya petugas kebersihan baru. Hari ngapain aja sih? Bahkan wanita tua kayak gini bisa diterima. Li Group ini perusahaan, bukan panti jompo. Kok rasanya wajah wanita tua ini agak familiar ya? Angkat kepalamu. Kok dia? Kok bisa begini? 6 tahun yang lalu, aku susah payah cari kesempatan buat kasih dia obat. Tapi malah didahului sama wanita tua ini. Setelah sekian lama, dia muncul lagi di perusahaan. Pasti dia mau nempel lagi sama kakak Xiu Cheng. Wen Ying, ya? Cepat beresin barang-barang dan minggat. Kamu dipecat. Dipecat. Berdasarkan apa?
Karena kamu malas-malasan saat kerja, dan kebetulan ketahuan olehku. Sekarang kan waktu istirahat siang. Lagi pula hari ini, semua pekerjaan sudah selesai kukerjakan. Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa. Kalau sudah selesai, berarti boleh istirahat. Lantai sudah disapu sekali, nggak tahu harus menyapunya lagi. Perusahaan mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan untuk bersantai-santai. Dulu demi hidup, aku selalu menahan diri, tapi malah membuat kedua anakku ikut menderita. Demi Yang dan Zhao Zhao, aku tidak boleh lagi diperlakukan semena-mena, seperti dulu. Kepala bagian Yu, baru saja menjabat, kamu sudah menyalahgunakan wewenang, sembarangan memecat karyawan. Kamu tidak takut Direktur Li tahu dan marah padamu. Dasar perempuan hina, kau cuma petugas kebersihan kecil. Siapa kau? Berani-beraninya mengancamku dengan kakak Xiu Cheng. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran, agar kau tahu posisimu di mana. Ada apa ini? Kenapa kamu bisa memukul orang? Memukulmu kenapa? Orang rendahan sepertimu. Kalau nona ini sendiri yang turun tangan, itu sudah kehormatan bagimu. Ku beritahu, aku bukan hanya teman sejak kecil dengan kakak Xiu Cheng, tapi juga calon menantu pilihan Nyonya Li. Bahkan, aku adalah nyonya muda masa depan Presiden Direktur Grup Li. Di seluruh grup Li, dari atas sampai bawah, nona ini bisa memecat siapa saja yang kuinginkan. Apa tatapanmu itu? Tidak terima. Tidak terima pun harus terima. Yu Qianqian, berani-beraninya mengusik orang saya. Kamu minta izin saya dulu? Dia itu orangnya. Jangan-jangan Kak Xiu Cheng sudah tahu, Wen Ying adalah wanita yang bersamanya semalam itu? Nona Yu, Putri Wen Ying, cedera di pesta keluarga Li. Sebagai ganti rugi, Pak Li sengaja memasukkannya ke perusahaan. Kamu harusnya merawatnya, masa malah menyusahinya? Ternyata cuma kebetulan. Sudah kubilang, malam itu gelap gulita. Kak Xiu Cheng lagi mabuk obat. Mana mungkin dia ingat siapa wanita yang berhubungan dengannya. Kak Xiu Cheng. Sebenarnya, si tua ini malas-malasan kerja. Aku cuma mau bantu kamu, memberi pelajaran padanya. Lantainya disapu bersih. Tanaman hiasnya juga dipotong rapi. Barang-barang di meja disusun rapi. Kalau ini disebut malas, kamu harusnya periksa matamu. Yu Qianqian. Mengingat keluarga kita berteman lama, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau masih bertindak semaumu, jangan datang kerja lagi. Kak Xiu Cheng, aku. Kamu tidak ada kerjaan? Cepat pergi. Nona Yu, sudahlah, terima nasib. Ayo, ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Hari ini berkat kamu. Terima kasih. Pak Li kelihatannya dingin, tapi sepertinya lumayan perhatian. Li, Pak Li. Pak Li, ini di perusahaan. Apa yang mau kamu lakukan? Cuma memeriksa kerjaan saja. Kamu mikirnya kemana sih? Aku. Kerjaanmu bagus. Nanti kamu khusus bertanggung jawab membersihkan kantorku. Di perusahaan juga hanya perlu mendengar perintahku, mengerti? Men mengerti. Kantorku di sana, ikut aku. Aneh banget, Pak Li kok bisa ke seorang petugas kebersihan begitu perhatiannya, bahkan demi dia. Bisa memberikan muka masam kepada Yu Qianqian. Ia biasanya nggak pernah lihat Pak Li peduli sama siapa-siapa. Kalian bilang dia jangan-jangan kekasih rahasia Pak Li ya? Ah, sudahlah. Kalian memang suka nebak-nebak usia petugas kebersihan itu, hampir bisa jadi ibu Pak Li. Menurutku, kemungkinan besar Pak Li benci Yu Qianqian, makanya dia buat kejadian seperti ini, cuma biar Yu Qianqian malu saja. Kerjaan sepi ya? Cepat balik ke tempat kerjamu, apa kalian semua mau dipecat? Wen Ying si tua licik ini
Kalau dia dibiarkan terus, di depan Xiu Cheng berkeliaran, lambat laun pasti ada masalah. Aku harus cari kesempatan, mengusirnya dari perusahaan. Apa? Anda masih curiga Wen Ying adalah wanita yang berhubungan satu malam dengan Anda kala itu? Bukankah dia sudah menyangkalnya? Lagi pula, usianya sudah lebih dari 40 tahun, dan punya 2 anak. Bagaimana mungkin? Suruh periksa ya periksa saja. Malam itu 6 tahun yang lalu, semua pergerakan Wen Ying. Jam berapa dia meninggalkan kantor saat itu? Semua detailnya harus diperiksa. Baik, saya akan segera memeriksanya. Meski Wen Ying menyangkal, tapi setiap kali saya melihat kedua anaknya itu, saya merasa sangat akrab. Harus diselidiki sampai jelas. Pak Li. Pak Li? Saya. Anda pernah menolong Zhao Zhao dan membantu saya di kantor. Ini mangga kering buatan kampung halaman saya sendiri. Sebagai ucapan terima kasih. Bukan, lihatlah. Dia berani menjilat Pak Li di depan umum. Beraninya dia. Petugas kebersihan ini memang terlihat tua, tapi masih lumayan cantik. Jangan-jangan dia benar-benar tidak tahu diri, berhayal menggoda Pak Li? Seperti mentimun tua yang dicat hijau. Tidak tahu malu? Lihat ekspresi Pak Li. Sudah berubah. Jelas sudah marah. Wanita terakhir yang berani mendekati Pak Li seperti ini, sudah lama diusir dari Hai Cheng. Kita tunggu saja dia diusir. Maaf, Pak Li. Saya kurang pertimbangan. Tidak seharusnya memberikan ini kepada Anda. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud merendahkanmu. Wen Ying. Buah kering murahan kayak gini cuma dimakan orang miskin. Berani-beraninya kamu kasih ke Kak Xiu Cheng. Malah yang kamu kasih itu mangga. Seluruh perusahaan tahu Kak Xiu Cheng alergi mangga. Apa maksudmu sebenarnya? Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kamu alergi mangga. Maaf, Direktur Li. Baru masuk perusahaan. Langsung cari cara mendekati Direktur Li. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku tidak. Bukan seperti itu. Sebelum mengincar orang lain, coba lihat diri sendiri di cermin dulu. Wen Ying, buah kering murahan seperti ini, berani-beraninya kamu kasih ke Kak Xiu Cheng. Apa kamu tahu? Semua buah di keluarga Li diimpor langsung dari luar negeri. Satu saja, harganya itu tidak akan bisa kamu bayangkan. Mengerti? Buah itu sama seperti wanita. Semakin segar dan muda semakin bagus. Yang sudah tua, kering, dan keriput begini. Wen Ying, jangan-jangan kamu benar-benar mengira ada yang akan suka? Maaf, Direktur Li. Ini karena aku kurang pertimbangan. Kak Xiu Cheng, menurutku karyawan yang niatnya tidak baik seperti ini lebih baik dipecat saja. Banyak karyawan lain yang sedang melihat. Kak Xiu Cheng, kalau kamu melindunginya, nanti kalau di perusahaan terbentuk budaya yang tidak sehat. Cukup. Pergi sana, sebelum aku benar-benar marah. Cepat pergi. Dengar tidak, Wen Ying? Kak Xiu Cheng menyuruhmu membereskan barang dan pergi. Yang kumaksud adalah kamu. Apa? Yu Qianqian. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi datang kerja ke kantor. Kak Xiu Cheng, saya bisa bekerja di perusahaan ini adalah karena Nyonya Li yang mengaturnya sendiri. Kamu seharusnya juga mengerti maksud beliau. Apakah kamu benar-benar mau demi wanita ini berlawanan dengan Nyonya Li? Yu Qianqian. Urusanku. Tidak perlu dicampuri orang lain. Pergi. Wen Ying, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Direktur Li sampai-sampai demi seorang petugas kebersihan, memecat Yu Qianqian. Meski sudah tua, tapi masih cukup cantik. Wen Ying ini, jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan Direktur Li? Hampir pasti. Kita sebaiknya bersikap baik padanya mulai sekarang. Beri padaku. Apa? Direktur Li. Bukannya ini hadiah terima kasih untukku? Enak. Terima kasih. Bukannya Direktur Li alergi mangga?
Kenapa dia makan keripik mangga yang diberikan wanita itu? Direktur Lee, jangan-jangan dia kerasukan. Direktur Lee, bukannya kamu alergi mangga? Cepat keluarkan. Ah, minum obat saja sudah cukup. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Belum pernah melihat Direktur Lee seperti ini. Direktur Lee, kenapa dia begitu baik padaku? Halo, Bibi Lee. Kak Xiu Cheng demi wanita tua itu. Sampai-sampai memecatku. Aduh, anak ini memang selalu keras kepala. Aku juga tidak bisa mengubah pikirannya. Mengatur agar kamu bisa bekerja di perusahaan, sudah batas kemampuanku. Sisanya, tergantung usahamu sendiri. Jika kamu tidak bisa membuatnya menyukaimu, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi Lee, bisakah kamu? Yang Qian, karena Xiu Cheng sudah memecatmu, maka jangan lagi pergi ke perusahaan. Kalau tidak, setiap kali dia melihatmu, dia akan semakin kesal. Bibi Lee. Bibi Lee. Wen Ying sialan. Dalam 3 hari, kalau aku tidak mengusirmu dari Haicheng, aku tidak akan menyandang marga Yu lagi. Para orang tua, sekarang bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas bebas. Baik, para orang tua dan anak-anak, silakan ikut Bu Guru ke sini. Bu, aku mau piring itu. Ayo, kita ke sana yuk. Ayo, Bu, kita pergi bersama. Kita ke sana. Sini. Pelan-pelan ya. Yang, Zhao Zhao, orang tua kalian di mana? Bu Guru, ibuku sangat sibuk dan lelah. Nanti baru bisa datang. Oh, baiklah. Kalau begitu Bu Guru temani kalian menunggu bersama ya. Yang. Zhao Zhao. Ibu. Ya ampun, maaf, Ibu datang terlambat. Karena orang tua sudah datang. Ayo ikut kegiatan. Terima kasih, Bu Guru. Loh, ini bukan Wen Ying. Nona Yu. Kamu kenapa di sini? Keluarga Yu adalah salah satu anggota Dewan Sekolah Lihua. Aku datang untuk mengawasi kegiatan sekolah. Ada masalah? Justru kamu dan 2 anak haram ini, yang seharusnya tidak pantas muncul di sini. Nona Yu, mereka berdua adalah murid sekolah ini. Tentu saja berhak mengikuti lomba sekolah. SD Lihua ini adalah tempat untuk mencetak talenta kelas atas. Kamu cuma petugas kebersihan kelas bawah, dan anak haram hasil hubungan dengan pria liar. Pantas sekolah di sini? Pergi, panggilkan kepala sekolah. Aku akan keluarkan mereka. Bersihkan sampah, agar 2 kotoran tikus ini tidak merusak nama baik Lihua. Pak Lee, sudah ketemu. Wanita di malam itu, kemungkinan besar adalah Wen Ying. Coba lihat. Saya sudah periksa lagi rekaman CCTV perusahaan. Ditemukan bahwa setelah semua karyawan pulang, hanya Wen Ying yang sendirian menyapu toilet. Tapi kapan tepatnya dia pergi, tidak bisa dipastikan. Sudah jam pulang kerja. Masih menyapu toilet di perusahaan. Ini. Mungkin itu perintah dari supervisor kebersihan. Dia tidak bisa menolak. Cari supervisor itu untuk saya. Saya ingin tahu malam itu Wen Ying pergi jam berapa tepatnya. Nona Yu, setiap orang punya hak untuk mengubah nasibnya sendiri. Kenapa anak tukang kebersihan tidak boleh sekolah di sekolah bagus? Nona Yu, kedatanganmu sungguh suatu kehormatan. Datang menginspeksi sekolah. Kepala sekolah. SD Lihua adalah proyek yang paling diperhatikan Nyonya Li. Kalau kamu tidak bisa mengurusnya dengan baik, lebih baik jangan urus sama sekali. Mengapa Anda berkata seperti itu? Kalau kamu bisa mengurusnya dengan baik, bagaimana bisa orang-orang dari lapisan bawah masyarakat masuk ke Lihua? Kalau Nona Yu merasa mereka tidak pantas, ya mereka memang tidak pantas. Saya akan suruh orang usir mereka keluar sekarang. Satpam. Ini penyalahgunaan wewenang. Kami masuk sekolah melalui jalur resmi. Kami juga tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus dikeluarkan? Wen Ying, 40 tahun lebih hidupmu, sia-sia ya. Tidak peduli apakah kamu masuk Lihua melalui jalur resmi atau tidak. Asal aku senang, mau keluarkan siapa, ya bisa keluarkan siapa. Punya uang dan kuasa, bisa berbuat semaunya. Terakhir kali aku marah, bikin adik sakit. Mama jadi direndahkan. Kali ini, aku harus jadi anak yang paham. Mama, ayo kita pergi. Yang bisa sekolah di sekolah lain. Jauh-jauh juga.
Asal bersama mama, Zhao mau sekolah di mana saja. Yang, Zhao. Ibu tidak berguna. Tidak bisa memberikan kehidupan yang nyaman untuk kalian. Tapi ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan masa depan cerah untuk kalian. Nona Yu, apa yang harus kami lakukan supaya kedua anak ini bisa tetap bersekolah di Lihua? Aku ini loh, nggak juga segitunya sih nggak punya hati. Lihat tanah kosong di sana. Sebentar lagi, di sana akan ada lomba lompat tali. Asal kamu bisa bertahan sampai akhir, mengalahkan orang tua lainnya. Aku akan bermurah hati. Mengizinkan dua anak liar ini untuk tetap tinggal. Aku mau lihat. Kamu bisa bertahan sampai akhir nggak? Bu, ibu jangan pergi. Cuacanya terlalu panas. Ibu bisa terkena sengatan panas. Zhao nggak mau tinggal. Ibu jangan setuju, terlalu panas. Yang dan Zhao begitu baik. Aku nggak boleh membebani mereka. Yang, anak baik. Zhao juga anak baik. Ibu pasti bisa. Kalian tunggu ibu di sini ya. Ibu akan segera kembali. Anak-anak harus pemanasan dulu ya. Semangat, Bu. Gerakannya pelan-pelan. Aku pemanasan dulu. Jangan sampai cedera. Semangat, Pak. Semangat, Bu. Wen Ying, aku sudah menambahkan obat pengacau irama jantung di airmu. Kalau olahraga berat, langsung mati mendadak. Kamu tunggu saja masuk neraka. Tinggal 2 menit lagi menuju pertandingan, mohon para orang tua bersiap. Semangat, Bu. Akan segera dimulai. Ada apa ini? Di antara peserta orang tua kok ada yang umurnya sudah segitu? Itu anak siapa sih? Sampai menyuruh neneknya ikut lomba lompat tali. Nenek apaan? Barusan aku dengar, dia itu ibunya. Nggak tahu mikirnya gimana. Sudah 40. An masih mau punya anak. Baru punya anak di usia 40-an? Nanti pas anaknya dewasa, dia sudah jadi nenek-nenek. Baru masuk kuliah, udah harus nafkahin dia. Iya, betul. Sama sekali nggak mikirin anaknya. Waktu pertandingan telah tiba, mohon para orang tua bersiap. 3, 2, mulai. Pak Li, dia sudah datang. Pak Li, ada apa Pak? Malam saat Wen Ying dipecat 6 tahun yang lalu, kamu yang menyuruhnya tinggal menyapu toilet perusahaan. Sudah lama sekali, kenapa Pak Li tiba-tiba menanyakan ini? Kepala Song, lebih baik kamu jujur. Kalau berani menyembunyikan satu kata pun. Tidak. Berani menyembunyikan. Malam itu, saya yang menyuruh Wen Ying tinggal membersihkan toilet. Besoknya saya datang melihatnya. Dia sudah membersihkan toilet di seluruh gedung. Kira-kira waktunya harusnya sibuk sampai dini hari. Dia baru meninggalkan perusahaan menjelang subuh, tapi berbohong padaku mau pulang cepat. Kenapa dia harus berbohong? Pak Li, walaupun saya menyuruhnya bekerja lebih keras, tapi Wen Ying juga bukan orang yang baik. Dia sangat suka mengambil keuntungan kecil. Sebelum pergi, dia bahkan mengambil satu sikat toilet perusahaan kita. Apa, sikat toilet? Pak Li, kenapa di depan kantor Anda ada sikat toilet? Pak Li, 6 tahun yang lalu, saya datang ke kantor mencari Anda. Tepat di depan pintu Anda, menemukan sikat toilet ini. kalau begitu, wanita malam itu benar-benar dia. Sebelumnya sudah diselidiki, Wen Ying belum pernah menikah. Selama ini juga tidak ada pria lain. Usia Wen Yang dan Wen Zhao tepat berumur 5 tahun. Mereka sangat mungkin adalah anakku. Selamat ya, Pak Li. Anda punya anak. Langsung dapat 2 sekaligus. Nenek sudah lama mendambakan cucu. Kalau dia tahu, Anda punya anak kembar laki-laki dan perempuan, pasti senang sekali. Kamu benar. Segera beritahu kabar baik ini kepada ibuku. Oh ya, Wen Ying dan anak-anaknya sedang apa? Hari ini adalah hari orang tua di SD Lihua. Mereka mungkin sedang mengikuti acara. Ayo, kita lihat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Baru 3 menit berlalu. Semangat, para orang tua. Aneh, aku baru lompat sebentar. Kok udah nggak kuat? Detak jantungku cepat banget. Staminaku sebenarnya nggak seburuk itu. Lihat kan, sudah tua. Pasti nggak bakal kuat. Dia hampir 1 generasi lebih tua dari mereka. Masa bisa menang dari mereka? Katanya hamil duluan sebelum nikah. Kasihan banget anaknya. Nggak punya ayah udah gitu.
Ibunya malah mau memalukan di acara hari keluarga. Iya, benar. Yang, Sao Zhao. Ibu nggak bakal nyerah. Ibu pasti akan menang. Bu, aku nggak mau sekolah lagi. Tolong jangan lompat lagi. Jauh-jauh juga nggak mau sekolah. Jauh-jauh cuma mau ibu. Sekarang sudah lewat 10 menit. Tahan ya, para orang tua. Ada apa ini? Kenapa jantungku sakit banget? Bu, kok pingsan? Bu, kenapa, Bu? Ada apa ini? Aku tahu. Pak Li, Wen Ying dan anaknya kecelakaan. Sepertinya karena Nona Yu. Apa? Cepat ke sana. Yu Qian, kalau mereka berdua kenapa-kenapa, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Siap. Ibu, kenapa? Ibu, cepat bangun. Ibu, cepat bangun. Wen Ying, inilah akibatnya kau merebut kakak Xiu Cheng dariku. Pergilah dengan tenang. Ada insiden di acara Hari Orang Tua Anak. Kalau tersebar, reputasi keluarga Li bisa hancur. Cepat panggil ambulans. Pak Kepala Sekolah, apa Bapak ingin mengundurkan diri lebih cepat? Nona Yu, ini nyawa manusia. Ibuku dan Nyonya Li adalah sahabat karib. Sejak kecil, dia menganggapku seperti anak kandungnya. Maaf, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dokter, biar saya periksa. Sepertinya serangan jantung mendadak, kalau tidak segera ditangani, akan terlambat. Pak, ibuku orang baik. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Pak. Anak ini terlalu kasihan. Sejak lahir sudah tidak punya ayah. Sekarang ibunya juga meninggal. Kedua anak ini nanti hanya bisa besar di panti asuhan. Iya. Ibu akan mati. Semua karena dia. Aku akan balas dendam untuk ibu. Sakit sekali. Yang. Ada apa ini? Kak Xiu Cheng kok bisa datang ke sini? Pak Li, kenapa Bapak ada di sini? Ayah. Sayang, sembarangan manggil siapa ayah? Orang seperti Kak Xiu Cheng, bukan untuk anak kecil seperti kamu. Bisa kamu jangkau? Lepaskan tanganmu. Cepat bawa anak ini ke rumah sakit. Bawa Yu Qian pergi. Kalau Wen Ying dan anaknya sampai celaka sedikit pun, dia harus bayar dengan nyawanya. Kak Xiu Cheng, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku adalah calon menantu yang ditunjuk langsung oleh Ibu Li. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kak Xiu Cheng, lepaskan aku. Maaf, aku terlambat datang. Pak Li. Ini pasti efek sekaratku. Aku berhalusinasi. Apa hubungan mereka berdua? Selisih usia mereka besar sekali. Semua pimpinan sekolah yang hadir hari ini, semua dipecat. Catat nama mereka di daftar hitam. Mulai sekarang, di bawah grup perusahaan Li, semua perusahaan dilarang mempekerjakan mereka. Siap. Ya, kakak dan mama nggak apa-apa kan? Enggak, ada ayah di sini. Mereka pasti nggak akan kenapa-kenapa. Ayah mengaku. Ayah benar-benar ayahnya Zhao Zhao dan kakak ya? Iya, dulu. Ayah minta maaf sama kalian. Nanti kalau mama dan kakak sudah sembuh, ayah akan bawa kalian pulang. Ayah akan ganti rugi semua. Oke? Pasien sudah lepas dari bahaya, tapi masih perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Dewasa maupun anak-anak, semuanya baik-baik saja. Pak Li tidak perlu khawatir. Terima kasih. Wanita tua ini sebenarnya punya daya tarik apa sih? Bisa bikin kakak Xiu Cheng tergila-gila. Bahkan dia bawa 2 beban. Dia juga nggak keberatan.
Nggak boleh. Aku harus kasih tahu Tante Li soal ini. Dia kan sangat ingin punya cucu kandung. Kalau tahu anaknya sendiri, Presiden grup Li yang terhormat, ternyata dengan rela hati mengurus anak orang lain. Dia pasti nggak akan biarkan Wen Ying lepas. Kok belum sampai juga? Aduh, pedal gas itu bukan cuma hiasan. Ayo diinjek. Jalan pelan-pelan banget. Kamu mau nginjek semua semut di jalan, ya? Nyonya, saya tahu ibu buru-buru, tapi tolong jangan buru-buru dulu. Tuan kecil dan nona kecil nggak akan hilang. Lagi pula, kita ini belum keluar dari garasi. Ah, aku tidak peduli. Akhirnya punya cucu laki-laki dan cucu perempuan, aku ingin segera melihat mereka. Halo, Neng Kli. Baik. Waktu itu aku berpikir, kalau aku juga punya sepasang yang pintar seperti ini. Cucu kembar laki perempuan yang penurut. Betapa indahnya. Hei, tak disangka mimpi indah itu jadi kenyataan. Benar-benar Tuhan membuka mata. Memberkati keluarga Li. Cepat buka. Sial, kenapa bahkan Bibi Li tidak menjawab telepon? Cucu-cucu kesayanganku. Kenapa datang ke rumah sakit? Nyonya, seharusnya ini kamarnya. Kian, kenapa kamu juga di sini? Bibi Li. Aneh, Wen Ying dan anak haramnya terluka. Kenapa bahkan Bibi Li sampai terganggu? Bahkan datang sendiri ke rumah sakit. Bibi Li. Anda harus mengurus ini. Xiu Cheng dibujuk oleh Wen Ying, wanita tua itu. Bahkan berani mengancam di depan umum. Mengatakan akan mengambil nyawaku. Kalau ini tersebar. Nama baik Xiu Cheng masih mau dijaga atau tidak? Apakah Wen Ying mengandalkan dirinya melahirkan keturunan keluarga Li, langsung mulai tanpa takut-takut, bertindak sewenang-wenang? Awalnya, demi menghormati dua anak itu, masih ingin memperlakukannya dengan baik. Sekarang tampaknya, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Jangan khawatir, aku dan ibumu adalah sahabat dekat. Aku pasti akan melindungimu. Tidak akan membiarkan anak itu, Xiu Cheng, bertindak sembarangan. Terima kasih, Bibi Li. Wen Ying, kamu pikir dengan mengandalkan cara-cara yang tidak terpuji bisa merebut Xiu Cheng? Mimpi. Bibi Li pasti tidak akan berpihak padamu. Ayo, cepat masuk lihat anak-anak. Di sini. Apa yang terjadi? Ada apa? Kok bisa terluka separah ini? Tante Li, semuanya gara-gara wanita tua itu. Sudah tua tapi masih tidak tahu diri. Nekat ikut lomba-lompat tali di sekolah. Cuaca panas seperti ini, kelelahan sampai pingsan. Semua itu salahnya sendiri. Dan anak yang dilahirkannya juga jatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangan sendiri. Saya hanya pergi ke sekolah untuk inspeksi. Mereka terluka, tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Tapi Wen Ying, dia malah menuduh saya bahwa saya yang melakukannya. Dan menghasut kakak Xiu Cheng untuk menyalahkan saya. Yang jatuh. Parah tidak? Dokter bilang, tidak apa-apa, tidak serius. Kalau Zhao Zhao, bagaimana Zhao Zhao? Nenek Zhao Zhao baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Kenapa Tante Li begitu peduli pada dua anak kecil yang lucu ini? Jangan-jangan sudah gila ingin cucu, melihat anak-anak saja langsung tidak bisa bergerak. Tante Li, kamu jangan sampai tertipu oleh ibu dan dua anaknya itu dengan penampilan polos mereka. Wanita tua Wen Ying itu bisa berselingkuh dengannya, laki-laki yang melahirkan anak. Anak kecil yang dilahirkannya ini bisa jadi apa yang baik? Diam kamu. Sungguh tidak beradab. Kenapa sebelumnya tidak menyadari Yu Qian begitu kasar dan tidak pantas? Aduh, cucu laki-laki saya yang malang. Anak yang begitu baik. Ternyata kepalanya terbentur. Sungguh membuat nenek sakit hati. Apa, cucu laki-laki? Apa aku salah dengar? Dua anak haram ini ternyata anak-anak Kak Xiu Cheng? Bisa-bisanya anak terluka parah begini. Kalau Wen Ying itu juga bukan ibu yang bertanggung jawab. Nanti setelah dia siuman, kasih dia uang dan usir saja. Jangan usir mama. Anak yang terluka bukan salah Wen Ying. Apa yang baru saja kamu lakukan? Jelaskan semuanya pada ibuku. Kalau berani berbohong sedikit saja, kamu tahu akibatnya. Sudahlah, Li Xiu Cheng. Memangnya Wen Ying itu apa bagusnya? Kenapa kamu malah bersekongkol dengannya untuk mengganggu Qian Qian? Jangan lupa, dilihat dari usianya, kamu saja bisa memanggilnya tante. Bu,
Cucumu jatuh itu ulah Yu Qianqian. Ibu malah membelanya? Apa maksudmu? Wen Ying pingsan karena Yu Qianqian meracuni air minumnya. Yang jatuh juga dia yang sengaja mendorong. Apa yang dikatakan Xiu Cheng itu benar? Tante Li, percayalah padaku, bukan aku. Kalau Nona Yu merasa aku memfitnahmu, lebih baik kita laporkan ke polisi saja. Percobaan pembunuhan seharusnya dihukum apa? Perlu kuberitahu? Jangan. Tante Li, ibu melihatku tumbuh besar sejak kecil. Sifatku seperti apa, ibu pasti tahu. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Aku percaya Qian. Dia bilang bukan dia, pasti bukan dia. Kepala rumah tangga, laporkan ke polisi. Biarkan polisi yang menyelidiki sampai jelas, agar anakku yang sedang kasmaran ini tidak menuduh orang baik tanpa alasan. Baik, saya segera pergi. Jangan pergi. Bukan kamu yang melakukannya. Kenapa kamu gugup? Aku. Sekarang harus bagaimana? Wen Ying si jalang itu. Kok rezekinya selalu bagus? 6 tahun lalu cuma sekali. Dia langsung melahirkan anak kakak Xiu Cheng. Bibi Li. Aku cuma terlalu mencintai kakak Xiu Cheng. Aku tidak tahan melihat Wen Ying merusak nama baik kakak Xiu Cheng. Jadi aku sempat tergoda untuk berbuat jahat. Sekarang aku sudah sadar salah. Maafkan aku, ya. Yu Qian, yang menyakiti cucuku, benar-benar kamu? Aku. Kamu ini, Yu Qian. Berani-beraninya menyakiti cucu sulungku. Kamu benar-benar nekat. Aku juga tidak tahu kalau mereka adalah anak kakak Xiu Cheng. Liu Qin. Ya. Mulai hari ini, hentikan semua kerja sama dengan keluarga Yu. Sedangkan untuk Yu Qianqian, tangani sesuai aturan lama. Siap. Nona Yu, ayo pergi. Lepaskan aku, jangan pegang aku. Bibi Li, Anda dan ibuku sahabat dekat. Atas nama ibuku, tolong bantu aku bicara dengan kakak Xiu Cheng. Mohon ampunilah aku. Kalau caranya dia digunakan padaku, aku benar-benar tidak akan bisa hidup lagi. Yu Qian, aku melihatmu besar. Selama ini kukira kamu anak yang baik. Dulu bahkan ingin menjodohkanmu dengan anakku. Tak disangka hatimu begitu jahat. Bisa tega menyakiti anak yang tidak bersalah. Wanita berhati ular seperti kamu, mustahil bisa memasuki pintu keluarga Li. Lebih baik kamu introspeksi diri. Nona Yu, lebih baik kamu ikut aku dengan patuh. Bos Li sudah memberikan keringanan padamu. Ku beritahu, kalau hari ini Wen Ying dan anaknya benar-benar celaka, mungkin kamu bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk berlutut. Hancur. Sekarang semuanya hancur. Wen Ying. Setelah kamu bangun, ayo kita menikah. Direktur Li. Masuk. Direktur Li, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Aku akan segera ke sana. Kakak, kamu sudah bangun? Mama di mana? Di mana? Mama, jangan tidur lagi, cepat bangun. Mama bangun, Mama sudah bangun. Mama tidak apa-apa. Kalian ketakutan, ya? Siapa yang mengantar kita ke rumah sakit? Papa, saat Mama dan Kakak tidur, Papa yang merawat kita. Papa? Mungkinkah itu Direktur Li? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Mungkinkah saat itu, yang kulihat bukan halusinasi? Tapi, Direktur Li, kenapa tiba-tiba muncul di sekolah? Menyelamatkanku, lalu repot-repot merawat kami, ibu dan anak-anak ini, apa dia sudah tahu? Tentang latar belakang Yang dan Zhao Zhao? Mama, wajahmu sangat pucat. Apa kamu sakit lagi di mana? Mama tidak apa-apa. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak enak badan? Aku panggilkan dokter. Tidak usah. Kebetulan, aku sudah menyuruh dapur membuatkan bubur bergizi untukmu, sudah diantar. Pak Lydia. Ternyata juga punya sisi lembut seperti ini. Ayo, coba rasakan. Minumnya pelan-pelan. Nggak ada yang berebut. Terima kasih, Pak Li.
biarkan saya sendiri saja. Wen Ying, Kamu duluan yang bicara. Yu Qianqian sudah diusir dari Haicheng. Para petinggi Lihua juga mengalami perombakan besar. Yang dan Cao Cao ke depannya bisa pergi sekolah dengan tenang, tidak akan ada lagi yang menyulitkan mereka. Terima kasih, Pak Li. Tapi, menurutku ini masih belum cukup. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, aku memutuskan untuk mengumumkan identitas kedua anak itu. Bagaimana kalau kita tentukan di acara pertunangan kita? Acara pertunangan. Pak Li, apa Bapak ada salah paham tentang saya? Saya. Diam-diam melahirkan anakku. Disembunyikan selama 5 tahun, sekarang karena sudah kutemukan, jangan harap bisa pergi lagi. Aku. Wen Ying, apakah kamu berniat membiarkan anak seumur hidup tanpa ayah? Pesta pertunangan akan kujadwalkan sebulan lagi. Saat itu aku akan mengundang seluruh tokoh terkemuka Haicheng untuk mengumumkan identitas kedua anak secara resmi. Dan mengumumkan bahwa mereka adalah pewaris masa depan grup Li. Nah, aku tidak setuju. Ibu, lihat ini. Xiu Cheng, Wen Ying melahirkan anak kembar untuk keluarga Li, kamu ingin memberinya kompensasi, aku bisa mengerti. Tapi kamu sebagai presiden grup Li, menikah ini adalah hal besar yang bisa mengguncang seluruh kota. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi seorang yang usianya sudah besar, hampir bisa jadi ibumu? Membiarkan seluruh tokoh terkemuka kota menonton keluarga Li jadi bahan tertawaan? Siapa yang ingin kunikahi adalah kebebasanku. Tidak ada yang boleh ikut campur. Orang lain, aku adalah ibumu. Justru karena kamu ibuku, maka aku memberitahumu beberapa hal di sini. Aku mencari selama 6 tahun penuh, baru bisa menemukan Wen Ying. Kedepannya, aku tidak akan pernah melepaskan tangannya. Seumur hidup ini, selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kamu anak durhaka ini, benar-benar mau membuatku marah, kamu. Liu Qin. Ya. Antar nyonya tua pulang. Baiklah, Ibu, Anda sebaiknya pulang dulu. Kamu benar-benar. Ibu. Li Xiucheng, aku ini ibumu sendiri, kau berani memperlakukan aku seperti ini, apa kau mau membalikkan langit dan bumi? Nyonya, tenangkanlah diri Anda. Sebenarnya, aku justru merasa, Wen Ying ini, walaupun usianya sedikit lebih tua, tapi dari sikap dan tutur katanya, orang ini baik hati, lemah lembut, dan parasnya juga tidak buruk. Apalagi, dia adalah ibu dari tuan kecil dan nona kecil yang merupakan ibu kandung. Sudahlah. Mengikuti karakter Xiu Cheng, sekali dia memutuskan sesuatu, siapapun tidak bisa mengubahnya. Tapi, ini menyangkut penerus grup perusahaan, sama sekali tidak boleh lengah. Kamu begini, sebelum diumumkan secara resmi identitas kedua anak itu, kamu pergi lakukan tes DNA. Aku harus melihat laporan tes hitam di atas putih baru bisa benar-benar tenang. Baik, Nyonya, aku akan segera mengurusnya. Wow. Wen Ying sialan, membuatku jadi begini. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kepala rumah tangga Li. Dia kesini buat apa? Tes DNA. Mungkinkah Nyonya Li curiga kalau hubungan darah kedua anak itu bermasalah? Benar-benar baru mengantuk, sudah ada yang mengantarkan bantal. Wen Ying, kali ini kau pasti tamat. Kamu benar-benar nggak mau istirahat beberapa hari lagi? Sebenarnya, kalau kamu mau, aku bisa menafkahimu terus. Membuatmu menjadi nyonya terkaya dan paling bahagia di seluruh Haicheng. Diam di rumah juga cuma bengong aja. Lagi pula sekarang kerja juga nggak capek. Baiklah. Hubungan kita sekarang belum diumumkan. Nggak baik kalau dilihat orang kantor. Aku turun dulu. Kamu turunnya nanti aja. Kamu lupa sesuatu? Iya. Mobil Pak Li. Xiao Ying kok naik mobil Pak Li ke kantor? Nggak heran, lama banget nggak kontak keluarga. Ternyata udah nyangkut di dahan tinggi. Ayo,
Kita minta uang banyak darinya. Oke. Kak Ying, lama nggak ketemu, kok wajahmu jadi seger banget gini? Bodoh lihat, ini apa? Kak Ying kita ini udah ketemu jodohnya. Kak Ying, cincinnya udah dipakai. Kapan resepsinya? Jangan lupa kasih kita permen nikah ya. Wen Ying, ada yang cari kamu di luar. Kakak ipar. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Wen kalian. Kalian cari aku buat apa? Kenapa? Baru saja naik kelas, langsung berbalik muka ya, Wen Ying. Nggak ada orang sekejam kamu. Aku yang kejam. Tentu saja. Kamu hitung sendiri, sudah berapa lama kamu nggak kirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu suruh Pak Li cari orang buat pukuli aku sampai begini. Hampir setengah nyawaku hilang. Kakakmu dan ibumu sakit-sakitan. Kami bertiga berobat, minum obat, cek kesehatan, mana yang nggak butuh uang? Uang ini harus kamu yang tanggung. Xiao Ying, kamu kan sudah ikut Pak Li? Pasti dia kasih kamu banyak uang kan? Kami juga nggak mau menyusahkanmu. Kasih kami beberapa juta rupiah dulu buat dipakai. Kalau uangnya habis, kami minta lagi darimu. Siang bolong begini, kalian malah hobi mimpi. Dasar perempuan lacur. Kamu pikir jadi burung yang terbang ke dahan tinggi langsung bisa jadi phoenix, ya? Kalau kamu nggak kasih uang, kami langsung lapor ke Pak Li. Bilang kamu hamil duluan sebelum nikah, perempuan murahan, sampai kena penyakit kotor. Lihat dia masih mau sama kamu nggak? Cih. Kalian keterlaluan. Pak Li. Pak Li. Seperti yang Anda perintahkan, tim pesta terbaik dunia sudah tiba di Haicheng. Bunga-bunga untuk pesta, semuanya adalah mawar yang dikirim udara dari Bulgaria. Untuk perhiasan yang akan dipakai, Nona Wen, juga dibuat khusus semalaman oleh merek mewah ternama Paris. Sedang dalam perjalanan pengiriman. Baik. Kamu pastikan semuanya satu persatu. Di pesta pertunangan nanti, aku tidak akan mentolerir kesalahan sedikit pun. Mengerti. Pesta pertunangan itu segera batalkan untukku. Li Xiucheng, kamu lihat sendiri baik-baik. Inilah wanita yang selama ini kamu dambakan, wanita baik yang kamu rindukan. Wen Yang dan Wen Zhao, bukan anakmu sama sekali. Aku sudah lama bilang, Wen Ying itu bukan orang baik. Hanya karena anaknya agak mirip sedikit denganmu. Dia berani mengaku sebagai keturunan keluarga Li. Sungguh tidak tahu diri. Penipu seperti dia. Masih saja kamu setia padanya. Bahkan masih ingin menikahinya. Bahkan ingin memberikan seluruh perusahaan Li kepada anak haram yang dilahirkannya. Pak Li, lalu sekarang kita, bagaimana? Bagaimana? Batalkan pesta pertunangan itu, segera usir Wen Ying dan dua anak haram itu keluar dari keluarga Li. Keluar dari Haicheng, jangan pernah lagi aku melihatnya. Aku tidak percaya. Aku akan cari Wen Ying sekarang. Aku ingin dia yang bilang langsung padaku. Kalau tidak, aku tidak akan percaya dia menipuku. Sudahlah. Biarkan dia memastikannya sendiri juga bagus. Kalau tidak, otak cintanya yang bebal ini tidak tahu sampai kapan akan dibodohi. Jangan banyak omong, cepat kasih uangnya. Kalau tidak, aku akan langsung cari Pak Li sekarang. Boleh saja. Kamu langsung saja pergi bilang. Lihat saja apakah Pak Li akan percaya kalian? Ada apa ini? Kenapa Wen Ying sama sekali tidak takut? Malah berani sekali? Ayah. 6 tahun yang lalu, Wen Ying kebetulan juga kerja di perusahaan Li. Jangan-jangan dua anak haramnya itu adalah anak Pak Li. Kalau benar begitu, aku pasti bakal kaya raya. Xiao Ying, jujurlah sama kakak iparmu. Apakah Wen Yang dan Wen Zhao anak Pak Li? Apa? Keluarga Li itu keturunan tunggal selama 18 generasi.
Kalau dua bocah itu benar-benar keturunan Pak Li, perusahaan grup Li ini nantinya akan jatuh ke tangan kita. Aku sebentar lagi akan menjadi Orang terkaya di Haicheng. Tidak boleh. Aku tidak boleh merepotkan Li Xiucheng. Kakak dan kakak ipar tidak boleh tahu, ayah anak-anak adalah dia. Kalian semua salah tebak. Ayah dari kedua anak ini bukan Pak Li. Ayah kedua anak ini bukan Pak Li. Ayah anak-anak itu adalah seorang penjudi. Utangnya menumpuk karena berjudi di luar. Semua tabunganku sudah habis untuk melunasi utangnya. Sampai sekarang masih utang ratusan juta. Kalian, jadi, jangan harap minta uang dariku. Aku juga tidak punya uang. Aduh. Apa? Wen Ying, apa kau sudah gila? Si penjudi itu selama bertahun-tahun tidak pernah muncul. Kau malah bantu bayar utang judinya? Bagaimanapun juga, dia ayah dari kedua anakku. Bisa aku tidak peduli? Gila. Benar-benar gila. Lelaki liar yang kau maksud itu bukannya si yang tumbuh besar bersamamu sejak kecil, Liu Erniu, kan? Ya, dia. Aduh. Dia kan yang paling miskin di desa kita, sekarang katanya punya utang judi lagi. Wen Ying, otakmu ditunggangi keledai, ya? Dasar penguras uang? Pokoknya sekarang aku sudah tidak punya uang. Hai. Kalau kalian masih punya uang lebih, mending pinjamkan dulu untuk modal dariku. Tidak ada. 1 sen pun tidak ada. Wen Ying, bukannya kau mau memutuskan hubungan dengan kami? Baik, kami yang putus denganmu. Jangan harap ibu ini bayar utangmu. Ayo, pulang. Wen Ying, aku tulus padamu. Apakah kau benar-benar selama ini membohongiku? Inilah keluarga yang dulu ku sokong sepenuh hati. Begitu aku kena masalah, mereka lebih buru-buru melepaskan diri dariku daripada siapapun. Mulai hari ini, aku hanya hidup untuk diriku sendiri dan untuk Yang serta Zhao Zhao. Pak Li, kenapa Bapak di sini? Pak Li, ini kan perusahaan Bapak. Sebenarnya Bapak mau apa? Yang dan Zhao Zhao. Mereka anak siapa? Apa? Li Xiucheng. Kamu gila ya? Aku cuma punya kamu satu-satunya. Mereka pasti anak kamu. Ini bagaimana kamu jelaskan? Tidak ada hubungan darah. Ini tidak mungkin. Laporan ini ada masalah. Ayah dari kedua anak ini. Bukan Pak Li? Wen Ying, perkataanmu. Yang mana yang benar? Yang mana yang bohong? Kamu tidak percaya padaku? Li Xiucheng. 6 tahun lalu kamu yang diracuni, lalu mendekatiku. Selama ini, aku membesarkan kedua anak sendirian. Aku tidak pernah terpikir untuk mengandalkan nama keluarga Li. Li Xiucheng, kamu pikirkan sendiri baik-baik. Apa aku benar-benar tipe orang yang berusaha mati-matian untuk masuk keluarga kaya? Baik. Aku percaya kamu. Kalau begitu aku kerja dulu. Tunggu. Siapa Liu Erniu itu? Apa? Tadi kakak iparmu bilang, kalian tumbuh besar bersama. Apa dia cinta pertamamu? Liu Erniu cuma tetanggaku. Selama ini selain kamu, aku tidak pernah dekat dengan pria lain. Ini katamu sendiri. Dulu tidak ada. Kedepannya juga tidak boleh ada. Wen Ying, mulai sekarang, kamu hanya boleh punya aku.
Oke. Aku duluan kerja. Pak Li, karena kamu dan Nona Wen sudah membicarakan semuanya, maka laporan tes DNA ini Harus membuat dia dan kedua anaknya mapan di keluarga Li. Masalah ini tidak boleh dibiarkan tidak jelas. Nenek di sana juga butuh penjelasan. Kamu pergi lagi ke institusi tes DNA. Paling berwenang di seluruh Haicheng untuk melakukan tes ayah anak sekali lagi. Kali ini harus dipantau dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. baik. Wen Ying sialan, bahkan begini pun tidak bisa menjatuhkannya. Sepertinya aku harus cari cara yang lebih kejam untuk menginjaknya ke dalam lumpur, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Sialan benar. Jauh-jauh datang ke kota, uang 1 sen pun tidak dapat, malah keluar ongkos jalan ratusan, sudah dekat dengan orang kaya, masih mau bantu orang miskin. Inilah adik perempuanmu yang hebat itu. Jangan pukul, jangan pukul. Sekeluarga pengecut. Aku menikah denganmu sial banget, mau uang, ya? Bantu aku lakukan sesuatu. Berapapun yang kalian minta, aku bisa kasih. Wen Ying. Besok, saat kakak Xiu Cheng melihat dengan mata kepalanya sendiri, kamu bergaul dengan mantan pacarmu. Aku tidak percaya. Dia masih mau menikahimu. Halo. Wen Ying, ibumu sudah sekarat. Apa? Xiao Ying. Dulu, kakak dan kakak ipar salah padamu, tapi ibumu, dia tetap ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang menemuinya untuk terakhir kali. Alamatnya sudah aku kirim. Cepat ke sini. Cepat ke sini, ya? Halo, kakak ipar. Bukannya katanya ibu sakit parah di rumah sakit? Kok malah di hotel? Jangan banyak bicara, masuk cepat. Apalagi yang kalian rencanakan? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Masuk dulu. Apapun masalahnya, bicarakan setelah ketemu. Aku tidak peduli, aku pulang. Direktur Li, hasilnya sudah keluar. Kali ini pasti tidak salah. Yang dan Zhao Zhao memang anak kandung Anda. Aku juga sudah cek rekaman CCTV rumah sakit. Yu Qian pernah menyelinap masuk ke lab tes. Dia pasti sudah mengutak-atik sampel tes yang pertama. Ternyata, Wen Ying tidak membohongiku. Yang dan Zhao Zhao. Dengan pria mana kau melahirkannya? Kali ini aku yang membuatnya tersakiti. Dia di mana sekarang? Aku akan minta maaf padanya. Ini. Kata staf kebersihan, dia terima telepon lalu panik. Seragam pun tidak sempat ganti. Langsung pergi tanpa izin. Wen Ying selalu profesional. Kalau bukan karena terpaksa, dia tidak akan meninggalkan posisinya tanpa izin. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Ini. Aku segera mengirim orang untuk mencarinya. Segera pergi. Kerahkan semua kekuatan. Geledah seluruh kota. Kamu harus menemukannya. Ya. Nyinggir. Tidak boleh masuk. Jangan halangi aku. Hari ini aku harus bertemu kakak Xiu Cheng. Maaf, Pak Li. Nona Yu memaksa masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Kakak Xiu Cheng, aku punya hal penting untuk kubicarakan denganmu. Kalau kamu tidak mendengarkan, akan menyesal seumur hidup. Kalian keluar dulu. Yu Qian. Aku ingat sudah bilang padamu.
Tidak mengizinkanmu muncul lagi di Haicheng. Kakak Xiu Cheng, aku melakukan semua ini, semuanya demi kamu. Hari itu aku melihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Hatiku curiga, lalu mengirim orang untuk menyelidiki kampung halamannya. Ternyata orang-orang di kampung halamannya memberitahuku, dia masih punya kekasih lama di kampung halamannya, yaitu seorang pecandu judi bernama Liu Erniu. Mereka sampai sekarang masih terus berhubungan. Ini adalah kakak laki-laki dan iparnya, dan kesaksian tetangga di kampung halamannya. Kalau kamu tidak percaya, bisa lihat sendiri. Aing baru saja mengalami musibah. Yu Qianqian langsung datang, tidak mungkin kebetulan. Itu tidak bisa dipercaya. Memang benar, orang baru akan menyesal setelah melihat peti mati. Untungnya aku sudah siap. Kak Xiu Cheng, aku tahu kamu punya masalah denganku. Tidak percaya kata-kataku. Bagaimana kalau begini? Kata orang, melihat sendiri baru percaya. Sekarang Wen Ying sedang bersama pacar lamanya di hotel. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, ayo, sekarang juga aku ajak kamu untuk menangkap basah mereka. Kami sudah melakukan sesuai perjanjian, menipu orangnya untuk datang ke sini. Bagaimana dengan imbalan yang dijanjikan Nona Yu? Tak disangka, Wen Ying si jalang ini ternyata sangat berharga. Kita punya uang untuk dihambur-hamburkan. Bawa dia masuk. Kalian bisa pergi? Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi, cepat, cepat. Adik, jangan salahkan kakak. Siapa suruh kamu menyinggung perasaan nona kaya? Dia bisa menghancurkanmu semudah menginjak semut. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Ayeng, kakak Ernius sudah lama menunggumu. Wah, tak kusangka, sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kamu malah lebih cantik daripada waktu muda. Wajah mungil ini, tubuh ini. Aku hampir tak tahan. Jangan buru-buru, Erniu. Ya, ini dia. Akan kusayangi kamu baik-baik. Kak Xiu Cheng, nanti sampai di hotel, kau akan tahu aku tidak asal bicara. Wen Ying ini, kau begitu baik padanya, bahkan tidak tahu berterima kasih. Bahkan berani pakai uangmu untuk menyimpan pria lain di luar. Dia juga tidak intip dulu diri sendiri di air kencing. Dia. Tutup mulutmu. Jalankan mobilmu. Oh, HMPH. Wen Ying, Kak Xiu Cheng paling benci pengkhianatan. Asal dia lihat kau berbaring dengan mantan kekasih. Hari kematianmu tiba. Menyingkirkanmu. Paling mungkin jadi nyonya muda keluarga Li. Tetaplah aku. Siapa kau? Mau apa kau? Apa? Bahkan Kak Erniumu sendiri tidak kau kenal. Baru pergi beberapa tahun ini. Liu Ernius. Kenapa kau di sini? Mau apa kau? Lepaskan aku. Sakit sekali bangsat. Kau, dasar perempuan sialan. Tidak nurut, aku lihat. Kau memang kurang pukulan. Kau tunggu saja. Nanti kubuat kau takluk dengan pukulan. Aku lihat kau masih. Apakah akan memohon padaku untuk menidurimu? Kak Xiu Cheng, kali ini aku nggak ngomong sembarangan, kan? Wen Ying ini, selama ini pura-pura lemah lembut. Tapi sebenarnya di belakang, dia cuma pelacur. Wen Ying, nggak ngangkaya di belakang, mainnya serius juga ya. Udah tua-tua begini, tahan nggak tuh? Bukan begitu. Bukan begitu. Li Xiu Cheng. Bukan begitu. Kamu mau jelasin apa? Yang harus kasih penjelasan adalah dia.
Bangsat, berani kau pukul aku. Berhenti. Kak Xiu Cheng yang mengkhianatimu, Kan Wenying. Kamu harusnya marahin dia. Ngapain kamu buru-buru sama gigolonya? Yu Qianqian. Kamu pikir berbuat hal-hal kotor di belakangku aku nggak tahu, ya? Yu Qianqian. Mengingat hubungan baik kedua keluarga kita selama ini, aku sudah berulang kali bersabar dan memaafkanmu. Tapi kau tetap tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan berani diam-diam mengambil dokumen tes DNA. Sekarang berani menyewa orang untuk menculik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan lagi bersikap lunak. Maaf, Pak Li. Kami terlambat datang. Tadi di pinggir jalan, kami melihat dua orang ini mencurigakan. Kami merasa ada yang tidak beres. Lalu menangkap dan menginterogasi mereka. Ternyata, mereka benar-benar satu tim dengan Yu Qianqian. Bagus. Bawa mereka berdua pergi. Bawa juga Yu Qianqian. Serahkan ke kantor polisi. Akan kulihat. Apakah orang yang berani menculik wanita milikku, Li Xiucheng, bisa menghabiskan sisa hidup di penjara? Pak Li, ini salah paham. Ini semua salah paham. Kami ini kakak ipar kandungnya. Masa mungkin berniat jahat padanya, Pak Li? Iya. Itu. Xiao Ying, cepat jelaskan pada Pak Li. Kami adalah beberapa dari sedikit keluarga sedarahmu di dunia ini. Kamu tidak mungkin mau memasukkan kakak dan kakak iparmu ke penjara, kan? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Mereka bukan keluargaku. Bawa pergi. Sedangkan dia, dari sananya memang bukan orang baik-baik. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, maka biar aku yang mengendalikannya untuknya. Siap. Tolong. Aing, aku kan KR-mu. Tolong. Diam. Tolong. Kamu baik-baik saja. Barusan dia ada. Tidak. Untung kamu datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu sangat pucat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Pak Li. Tiba-tiba badan terasa sangat panas. Rasanya tidak terkendali. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wen Ying. Pak Li, pernahkah ada yang bilang, kamu sangat tampan? Bajingan-bajingan tadi juga memberinya obat. Wen Ying, kamu. Boleh aku cium sebentar? Cuma sekali. Nyonya tua. Istri keluarga Yu ini, masih berlutut di luar, tidak mau pergi. Dia bilang, kalau putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutuskan hubungan dengan Anda. Buddha berkata, hukum karma. Menanggung akibat perbuatannya sendiri. Meski aku masih belum bisa menerima Wen Ying. Tapi Yu Qianqian berkali-kali melakukan kejahatan. Sekarang dia dihukum juga sudah selayaknya. Sudahlah. Dia mau memutuskan hubungan, ya biarkan saja. Baik, saya akan segera menyampaikannya. Ayah, ibu, taman bermainnya seru sekali. Zhao Zhao mau pergi lagi lain kali. Adik, kalau lain kali kamu juga dapat nilai 100, ayah dan ibu pasti akan bawa kita ke taman bermain lagi. Ah, kakak jahat menyusahkan Zhao Zhao. Zhao Zhao tidak sepintar kakak. Kalau tidak terima, kejar aku. Kakak, tunggu aku, ausku tangkap kamu. Suruh dia segera pergi. Zhao Shuzhen, kita sudah berteman puluhan tahun. Kamu tega sekali seperti ini. Seret dia keluar. Cepat keluarkan putriku. Kalian akan dapat kutukan, karena ini. Apa kita sudah merepotkan Ibu Li? Jangan khawatir. Semua ini sebenarnya adalah kesalahan Yu Qianqian. Ibu, dalam hal prinsip, selalu bisa melihat dengan jelas. Ibu, 3 hari lagi. Akan ada acara pertunangan aku dan Wen Ying. Semoga ibu bisa datang. Aku belum setuju kalian menikah. Dulu kan ibu bilang, siapapun dia, asalkan melahirkan anakku, maka dia adalah nyonya muda keluarga Li. Ibu Li yang terkenal. Masa mau ingkar janji? Waktu itu siapa sangka,
kamu bisa membawakan aku, menantu perempuan sebesar ini. Dia cuma beberapa tahun lebih muda dariku. Nanti, kalau aku bawa menantu ke pesta, ditanya orang, aku malu sendiri. Li Xiucheng, kamu tidak malu. Aku saja malu. Pak Li sangat baik. Kalau bisa menemaninya seumur hidup, pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang perbedaan usia ini, mau dilewati. Akhirnya tetap terlalu sulit, ya? Pak Li, bagaimana kalau kita urungkan saja? Yang dan Zhao Zhao. Demi masa depan mereka, aku rela meninggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kalian harus berjanji padaku. Aku bisa menjenguk anak-anak kapan saja. Kami tidak mau berpisah dengan Mama. Zhao Zhao tidak mau papa lagi. Zhao Zhao mau ikut Mama pergi. Zhao Zhao tidak mau pisah dari Mama. Aku juga. Aku tidak tertarik dengan uang keluarga Li. Mana ada Mama, di situ ada aku. Wen Ying, jangan berpikir untuk kabur di tengah jalan. Seumur hidup ini, selain aku, jangan harap kamu bisa menikah dengan siapapun. Ibu, usia Wen Ying memang lebih tua beberapa tahun dariku. Tapi, dia juga satu-satunya dalam hidupku istri yang kutetapkan. Yang dan Zhao Zhao juga grup Li satu-satunya ahli waris sah. Tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku pasti akan menikahinya. Nenek, aku tidak mau berpisah dengan ibu. Zhao Zhao sudah menjadi anak tanpa ayah selama 6 tahun. Zhao Zhao tidak ingin lagi menjadi anak tanpa ibu. Wen Ying memang tidak cocok dengan Xiu Cheng. Tapi selama ini, dia memang merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Dan Xiu Cheng padanya. Sudahlah. Aku sudah tua, tidak bisa lagi ribut. Kalau begitu, Aing, kenapa wajahmu pucat sekali? Ada yang tidak enak badan? Ibu! Menantu perempuan. Apa katamu? Hamil lagi? Selamat, Tuan Li, Nyonya muda, memang mudah hamil. Tidak hanya hamil. Kali ini bahkan kembar 3. Apa? 3 bayi? Apa? 3 bayi. Sudah punya Yang dan Zhao Zhao, sekarang hamil lagi dengan 3 bayi. Aduh, aku tiba-tiba punya 5 cucu. Syukurlah, Tuhan sudah membuka matanya. Kutukan keluarga Li yang hanya punya 1 keturunan selama 18 generasi, akhirnya terpecahkan. Kepala rumah tangga. Ya. Siapkan perlengkapan medis untuk bayi baru lahir. Pakaian, mainan, susu formula, ayunan, dan sebagainya. Semuanya harus yang terbaik. Baik Nyonya, serahkan padaku. Untuk pesta pertunangan 3 hari lagi, aku mau pakai baju itu, yang dulu khusus pesan dari Master Zhang, Cheongsam Sutra Kerajaan. Oh iya, ada lagi. Sepasang gelang giok warisan keluarga Li itu, kamu siapkan juga. Aku akan menyerahkannya kepada menantuku di depan umum. Baik, Nyonya, aku segera urus. Baik. Mari, menantu, tanda tangani kontrak ini. Ibu Li, ini tidak bisa ku tanda tangani. Disuruh tanda tangan ya tanda tangan saja. Siapa yang memberi keturunan untuk keluarga Li? Dialah yang akan mendapat saham senilai 50 miliar. Ini aturan keluarga Li. Kalau kamu tidak menandatanganinya, kamu melanggar aturan. Tanda tangan saja. Baik. Aku akan menyuruh orang mengurus proses pengalihannya. Dokter, kalau begitu, dia tadi. Oh, Nyonya muda tadi hanya agak emosional, mengganggu kandungannya. Istirahat sebentar saja akan membaik. syukurlah. Tapi Ain kan ibu hamil usia lanjut. Apakah melahirkan akan berbahaya? Ain, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Muda Li tidak perlu khawatir. Kondisi fisik Nyonya muda istimewa, mudah melahirkan. Pada dasarnya tidak akan ada masalah dalam persalinan. Benarkah? Tapi melahirkan kan tetap hal yang berbahaya. Ain. Xiu Cheng, aku rasa anak ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita. Aku ingin melahirkannya. Ain. Terima kasih sudah bersusah payah melahirkan dan membesarkan anak untukku. Untuk sisa hidupku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Nenek, aku juga mau menggendong adik-adik. Tidak, aku duluan. Aku duluan. Sungguh indah, dikelilingi anak cucu. Tertawanya sampai mataku tidak bisa terbuka. Bu,
Yang, Zhao Zhao, mari kita foto keluarga bersama. Datang. Semua siap. 3, 2, 1. Ceria. Cinta sejati tidak takut pada jurang usia dan waktu. Adalah kamu yang peduli padaku, aku yang merindukanmu. Saling menemani.